Halo sahabat, selamat datang di kisah inspiratif yang nyata di kehidupan kita. Sebelum memulai videonya, alangkah baiknya jika kalian like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kosa adalah seorang wanita muda asal sebuah desa kecil di Indonesia. Seperti banyak perempuan lain di desanya, kehidupan ekonomi keluarganya yang sulit membuatnya harus berpikir keras tentang bagaimana cara membantu keluarganya yang terhimpit masalah keuangan. Dengan keberanian dan harapan besar untuk mengubah nasib, Kosa memutuskan untuk menjadi tenaga kerja Indonesia Tekai di Timur Tengah, tepatnya di Arab Saudi. Keputusan itu berat, terutama bagi keluarganya yang sangat mencintainya. Ibunya, seorang wanita tua yang telah banyak merasakan pahitnya hidup, selalu merasa cemas. Namun, ayahnya meyakinkan semua bahwa keputusan Kosa akan membawa kebaikan bagi mereka. Dengan tekad bulat dan keyakinan bahwa hidup akan lebih baik di negeri orang, Kosa pun meninggalkan tanah airnya. Setibanya di Arab Saudi, Kosa ditempatkan oleh agensi di sebuah rumah keluarga kaya. Majikannya adalah seorang pria parubaya bernama Turmet dan istrinya. Mereka adalah keluarga yang terhormat di kota itu. Rumah mereka megah dengan hiasan dinding berukir dan halaman luas yang dipenuhi tanaman hijau, meskipun dikelilingi oleh gurun pasir. Awalnya, kehidupan Kosa di rumah itu tampak baik-baik saja. Tugasnya adalah mengurus rumah, membersihkan setiap sudut, dan membantu memasak. Meski pekerjaan rumahnya berat, Kosa selalu ingat tujuannya, menabung dan mengirimkan uang ke Indonesia untuk membantu keluarganya yang sedang kesulitan. Surat-surat dari rumah yang berisi cerita tentang ibunya yang mulai sering sakit-sakitan dan adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya sekolah semakin memantapkan tekadnya untuk bekerja lebih keras. Namun, di balik tembok-tembok megah rumah Turmet, kenyataan yang dialami Kosa perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Beberapa bulan bekerja, Kosa mulai merasakan ada sesuatu yang aneh pada majikannya. Turmet, pria tua yang awalnya bersikap sopan dan terhormat, mulai sering mendekati Kosa di malam hari. Awalnya hanya percakapan ringan yang tidak mencurigakan, namun lambat laun, Turmet mulai menunjukkan niat jahatnya. Suatu malam, saat istri Turmet tidak ada di rumah, pria itu datang ke kamar Kosa dengan paksa. Ia memperlakukan Kosa tidak senonoh. Kosa berteriak dan berusaha melawan, tetapi tenaganya tidak cukup kuat untuk menolak. Turmet menutup mulutnya, memaksanya tunduk pada nafsunya. Air mata Kosa mengalir deras, hatinya hancur. Malam itu adalah awal dari neraka yang tak berkesudahan bagi Kosa. Setiap malam, saat istri Turmet tidur atau tidak berada di rumah, pria itu datang ke kamar Kosa, memaksanya untuk melayani nafsu bejatnya. Kosa merasa ketakutan, malu, dan tak tahu harus berbuat apa. Ia tak berani melapor, takut dengan ancaman Turmet bahwa jika ia berani bicara, hidupnya di Arab akan lebih buruk. Kosa merasa terjebak dalam perangkap yang tak mungkin ia hindari. Bulan demi bulan berlalu, penderitaan Kosa semakin parah. Sampai suatu hari, ia mulai merasa mual setiap pagi. Awalnya, Kosa berpikir itu hanya kelelahan karena pekerjaan berat. Namun, lambat laun, ia menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Perutnya mulai membesar. Dengan ketakutan yang semakin menjadi-jadi, Kosa menyadari bahwa dirinya hamil. Kehamilan itu membuatnya semakin terpuruk. Ia tidak bisa memberitahu siapapun, termasuk keluarganya di Indonesia. Rasa malu, ketakutan, dan kehancuran melanda jiwanya. Kosa merasa sendirian di negeri asing tanpa ada tempat untuk lari atau meminta pertolongan. Keluarga majikannya tentu tidak akan menerima kenyataan ini, apalagi Turmet. Setiap malam, Kosa menangis dalam diam, memikirkan nasibnya yang begitu tragis. Ia merasa malu untuk kembali ke Indonesia. Bagaimana bisa ia kembali dengan membawa aib sebesar ini? Apa yang akan dikatakan oleh keluarganya, tetangganya, dan orang-orang di desanya? Kosa merasa hidupnya telah hancur. Tidak ada masa depan untuknya. Tidak ada harapan untuk pulang dengan kepala tegak. Hari demi hari, Kosa semakin tertekan. Perutnya semakin besar, dan ia tahu waktu untuk melahirkan semakin dekat. Dalam kepanikan dan keputusasaannya, Kosa mencoba mencari jalan keluar. Ia berusaha mencari cara agar bisa melarikan diri dari rumah majikannya, tetapi ia tahu itu hampir mustahil. Majikannya selalu mengawasi, dan di negeri asing seperti Arab Saudi, ia tidak tahu harus kemana. Suatu malam, ketika semua orang di rumah sudah tidur,
Kosa duduk di kamarnya termenung. Ia memikirkan hidupnya yang telah hancur. Ia tidak bisa kembali ke Indonesia, tidak bisa melarikan diri dari neraka yang ia alami di rumah ini, dan tidak ada yang bisa membantunya. Dalam kepanikan dan keputusaasaannya yang mendalam, Kosa mulai memikirkan cara untuk mengakhiri penderitaannya. Di dalam laci kecil di kamarnya, ia menemukan seutas tali. Tali itu biasa digunakan untuk mengikat karpet, tetapi malam itu, tali itu tampak seperti satu-satunya jalan keluar dari penderitaannya. Dengan tangan gemetar dan hati yang penuh kesedihan, Kosa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia menulis surat singkat untuk keluarganya di Indonesia. Dalam surat itu, ia meminta maaf kepada ibunya, ayahnya, dan adik-adiknya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa kembali, bahwa hidupnya di negeri orang tidak seperti yang ia bayangkan. Kosa berharap agar keluarganya bisa memaafkannya dan mengingatnya sebagai anak yang pernah berusaha mengubah nasib. Dengan air mata yang terus mengalir, Kosa mengikat tali di langit-langit kamarnya. Malam itu, hidupnya berakhir dengan cara yang tragis. Keesokan harinya, majikannya menemukan Kosa tergantung di kamarnya. Kabar tentang kematian Kosa segera tersebar ke seluruh lingkungan, dan pihak berwenang datang untuk menyelidiki kejadian tersebut. Istri Turme terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa pembantu yang selama ini bekerja dengan setia di rumahnya akan mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Namun, kebenaran tentang apa yang terjadi pada Kosa tetap tersembunyi. Turme tidak pernah mengakui perbuatannya. Kosa pergi meninggalkan dunia ini dengan rahasia yang dibawanya sendiri. Keluarganya di Indonesia menerima kabar duka itu dengan hati yang hancur. Mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Kosa di negeri gurun itu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa anak perempuan mereka yang penuh harapan dan cita-cita telah pergi selamanya tanpa sempat kembali ke tanah air. Kosa adalah satu dari banyak TKI yang berjuang di negeri orang demi masa depan yang lebih baik. Namun, nasibnya berkata lain. Di negeri yang jauh dari rumah, Kosa menemukan akhir hidupnya yang tragis, membawa serta mimpi dan harapan yang hancur karena perlakuan kejam manusia. Semoga kisahnya mengingatkan kita semua tentang pentingnya melindungi para pekerja migran, memberikan mereka hak-hak yang seharusnya, serta memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban dari ketidakadilan yang begitu kejam.